Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Akasis. Kita akan membahas pertandingan Persib Maung Bandung versus Dewa United. Salam-salam untuk bobotoh di Nusantara. Salam-salam bobotoh dari Garut, dari Majalengka, dari Bandung, dari Cirebon, dari Aceh, dari Palembang, dan lain sebagainya. Salam-salam ini kemenangan yang sangat penting nantinya melawan Bayangkara Jumat jam 8:30. Sudah Ramadan berarti ya. Namun ada Maklok, ada siapa lagi? Ada Irianto, Kapoya tidak bisa bermain karena membela timnas nasional. Pertama-tama saya terima kasih kepada Sintayong yang selalu memberikan kepercayaan kepada anak muda, khususnya kepada Robby Darwish. Jam terbang Robby Darwish di Piala AFC sangat-sangat mempengaruhi permainannya tadi, sis. Robby Darwish sangat agresivitas, mainnya baik sekali. Anak muda ini membutuhkan lebih-lebih jam terbang, membutuhkan lebih-lebih jam bermainnya. Gol yang diciptakan Robby Darwish, kalian tahu itu? Oh, itu melewati pemain dari yang memasukkan bola dari Dewa United. Melewati Mitrevski, ini pemain yang sangat baik, namun terlewati oleh siapa lagi? Robby Darwish, the next, Haryono. Ini sangat-sangat baik sekali pemain dari anak muda ini, sis. Ini harus terus dikasih jam bermainnya Robby Darwish. Kemudian kita bisa melihat memang darahnya dari kita, dari Persib Maung Bandung itu dari sektor sayap. Kita bisa melihat duet dari sektor sayap di sana. Ada Ciro Alves, juga Fred Butuan, sangat on fire, sangat baik sekali. Ada dari Freddy, meskipun ada dari babak pertama Freddy kewalahan lewat duet ini, namun tidak bisa kita seimbangi lewat sektor kiri karena di sana mati total. Ada Ejra Walian, juga tidak ada lagi yang seperti di penyerangan dari kanan, sis. Oke, dari Ciro Alves benar-benar main dengan hati, main dengan sekuat tenaganya. Ciro Alves ini menusuk, ini enak sekali, ini seperti permainan PSM Makassar. Juga semoga kedepannya kita selalu menusuk-menusuk lewat sektor sayap, sis. Karena ini adalah darah dari Persib Maung Bandung ini, dari sayap-sayap, kemudian back pass, kemudian crossing ke tengah. Namun skor hanya 2-1 karena lagi-lagi sang mantan kita Persib Maung Bandung selalu tampil bagus ketika keluar dari tim ini. Ketika pemain bintang kepada Persib Bandung, gak tahu kenapa, itu sugesti mungkin dari saya, gak tahu kalau teman-teman bisa menambahkan. Kadang-kadang canggung terlebih dahulu, belum bisa menampilkan yang terbaik, kemudian levelnya naik, kemudian stabil. Ricky Kapoya menggantikan sang pencetak gol penentu kemenangan, Robby Darwish. Ricky Kapoya bermain sangat baik meski menitnya sedikit, namun ini hal positif untuk Ricky Kapoya. Tepuk tangan dulu untuk Ricky Kapoya. Kita menganalisa dulu Freddy ini dari back Persis Solo ya. Ini khusus umumnya untuk pemain-pemain timnas Indonesia. Janganlah sering melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Pelanggaran yang pertama, wasit kasih kartu kuning, itu seharusnya belum di kartu kuning. Namun kukira dia akan setelah mendapatkan kartu kuning, dia agresivitasnya akan dijaga. Namun apa daya, dia merugikan timnya. Begitu. Ini umumnya untuk teman-temanku, kawan-kawanku yang pemain nasional, pemain bersepak bola dari Indonesia, harap diperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang masih jauh dari gawangnya, masih belum membahayakan gawang. Kalau profesional foul itu kalau ada serangan balik dilanggar, ya itu gak apa-apa karena itu menyelamatkan dari ataupun merusak ritme timing serangan balik itu. Tapi kalau masih jauh, masih ada rekan-rekannya, janganlah untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak penting yang mengakibatkan merugikan. Oke, kita akan bahas babak pertama. Babak pertama murni dimenangkan lewat tengah, lewat sayap, dimenangkan oleh kita. Namun harus diperhatikan sayap kiri dari pemain Persib Maung Bandung ini belum terlihat. Tidak, bahkan kebanyakan lewat Ciro Alves yang sering menusuk. Kemudian banyak sekali peluang di sana, beserta ada David da Silva. Ciro Alves tidak terhitung juga, menusuknya sangat baik. Hal positifnya itu ketika kita dapat menusuk sampai garis depan, sampai kotak penalti, melakukan cutback, dan itu menarik. Dan ini berhasil strategi yang dilakukan oleh Luis Mia, menduetkan dari Fred Butuan dan
Ciro Alpes. Tim Persib Maung Bandung mengharuskan semua sayapnya harus stabil antara Ciro Alpes dan Fred Butuan. Fred Butuan waktu itu pernah di sektor kiri namun tidak sebaik dari pertandingan kali ini. Ini sangat baik sekali, harus dicoba kembali Fred Butuan dengan Ciro Alpes. Kemudian dari sektor kiri diharapkan Rejaldi Hehanusa beserta Febri Haryadi. Biarkan Ejra dari cadangan terlebih dahulu. Ini akan lebih menarik ketika sektor kedua sayap kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Ketika Febri Haryadi bisa menusuk ke kotak penalti, ada Rejaldi Hehanusa yang melakukan crossing-crossing yang mengakibatkan gol, yang membuahkan gol kepada David da Silva. Dan catatan juga kepada David da Silva ketika permainan dari sayap kita menusuk dengan baik, David da Silva selalu telat karena dia ingin wancu kepada dia ketika Ciro Alpes membawa bola. David da Silva telat untuk ke kotak penalti karena maksudnya dia untuk menunggu dari Ciro Alpes, sehingga Ciro Alpes ketika melewati sudah menusuk. Di sini terjadi kekosongan dari sang striker, dari David da Silva. Harap dicatat juga untuk David da Silva, karena kalau David da Silva ketika pemain-pemain sayapnya jalan, David da Silva lebih baik fokus di kotak penalti untuk melakukan mencari posisi baik dari pengumpan-pengumpan dari Ciro Alpes. Karena banyak sekali cutback yang tidak bisa dimanfaatkan oleh Persib Maung Bandung dan terjadilah ini 2-1. Kalaupun kita bisa masuk itu bisa saja Dewa United kalah 6-1, bisa lebih. Karena banyak sekali itu di hadapan kita. Di hadapan dari M. Nasir ini banyak sekali. Mungkin ini ritme penyerangan yang baru ataupun strategi formasi baru dari Luis Mia. Karena jarang-jarang sekali pemain-pemain dari kita menusuk sampai kotak penalti. Dan sinyal positif juga biasanya kita kalau memasukkan bola lewat individu dari Ciro Alpes, kemudian melakukan shooting gol. David da Silva dribble gol. Jarang sekali lewat kerjasama dari sektor sayap. Kalau sekarang dan seterusnya bisa melakukan dari sektor sayap, itu tidak akan memungkiri kita bisa terbiasa lewat serangan itu, merepotkan para pertahanan dari Dewa United, juga back-back yang lain, ini akan bisa menghasilkan gol. Itu catatan positif-positif yang dilakukan oleh Persib Maung Bandung. Kemudian, hal negatifnya apa, Akasis? Saya catat hal negatifnya adalah ketika kita enak untuk menyerang, ketika kita menguasai bola dengan baik, terus menekan demi menekan, menyerang demi menyerang dengan baik, kita harus mencontoh dari permainan PSM Makassar. PSM Makassar ketika mendapatkan bola, pemain-pemainnya melakukan counter attack yang sangat baik. Sayap-sayapnya jalan. Dalam penyerangan, mereka tidak banyak untuk menguasai bola, namun transisi ketika counter attack menyerang 4 pemain. Wiljan Pluim hanya jalan-jalan santai melihat, dan ini menjadi mutiaranya PSM Makassar, otak serangannya, karena dia berjalan hanya berlari-lari, namun dia memiliki insting ataupun kepintarannya melihat celah-celah, kemudian membuka rekan-rekannya, dan umpan-umpannya memang tidak ada yang bisa. Kalau dari Liga Indonesia, umpan-umpan Pluim ini sangat memanjakan sekali. Terus dari serangan balik dari Persib, kalau dari Nick Kuiper sangat baiknya duel udara, mengolah bola, umpan-umpan Nick Kuiper. Terus apalagi duel 1 lawan 1 kuat. Namun catatan dari pemain Persib Maung Bandung, tidak ada center back yang memiliki kecepatan ataupun yang bisa menahan serangan balik ataupun berlari ketika kehilangan bola. Kemudian ada terupas pemain yang sangat kencang. Bisa kita saksikan Mitrevski ini memiliki insting yang sangat baik ketika Persib Maung Bandung menekan, terus menekan. Ada sedikit celah, dia langsung melakukan counter attack sehingga tidak terlihat pergerakannya oleh Persib Maung Bandung. Kemudian terupas yang sangat baik dan finishingnya bagaikan seorang striker, dan itu terjadi
Kalau kita bisa dibandingkan dengan Erwin Gutawa ketika PSM Makassar kehilangan bola dalam hal counter attack, dia melakukan sprint dan langsung memotong bola dengan sangat baik. Kalau dari New Keepers ketika tertinggal larinya oleh pemain sangat sulit sekali karena New Keepers bukan tipikal pelari. Kini Persib Maung Bandung membutuhkan pemain seperti itu. Kalaupun tidak membeli dari back, ada opsi di sana, ada Robbie Darwis, pemain serba bisa saja Robbie Darwis dimainkan sebagai center back untuk melakukan inisiatif dari transisi serangan counter attack yang dilakukan oleh lawan. Robbie Darwis serba bisa. Robbie Darwis ya memang multi talent, sangat-sangat harus terus diasah, terus diberi kesempatan tiap pertandingan. Pertandingan 2-1 ini skor hanyalah skor. Skor 2-1 itu hanyalah skor. Namun dari pertandingan kita bisa menganalisa permainan kita, ibaratnya ini penyerangan dari sektor kiri bisa saja 20%, dari kanan 80%, mutlak permainan kita dari kanan sangat baik. Dari depan, dari David da Silva ini kurang baik David da Silva, karena harus mengetahui terlebih dahulu momentum dari kawan-kawannya. Ketika kawan-kawannya bisa berhasil untuk menusuk lewat sayap, David da Silva harus memiliki insting lagi untuk menebak arah bola, ataupun harus terlebih dahulu berlatih dengan opsi-opsi itu sehingga terbiasa dan menjadi terbiasa, sehingga Persib lebih sangat tajam dari semua sayap dan menyulitkan untuk para pertahanan lawan. Setelah itu kita akan melakukan pertandingan yang sangat berat versus Bayangkara. Bayangkara memiliki penguasaan bola tidak terlalu, namun memiliki counter attack long pass yang sangat-sangat berbahaya. Di sana ada Sani juga, ada sang strikernya juga yang sangat berbahaya, namun tidak ada Denny Sulistiawan, sangat mempengaruhi dari Bayangkara. Kalaupun kita permainan dengan tadi, Bayangkara akan kewalahan, Bayangkara akan kesulitan untuk melakukan transisi menyerang karena akan ditekan oleh pemain Persib Maung Bandung. Namun Bayangkara bisa saja mendapatkan celah juga dari ketika Ciro Alves dan Fred Butuan menyerang, bisa saja melakukan counter attack. Namun kalau ada dua opsi dari kiri, diharapkan dari kiri Rejali Hanusa dan Febri Haryadi dengan memanfaatkan baik, jadi seimbang begitu serangannya, seperti pemainan Manchester City yang di Eropa sana sangat-sangat baik, sehingga sangat sulit sekali untuk diantisipasi. Ketika ada back yang terus ditekan lewat sisi kanan mudah terobos, maka yang di sebelah ini akan lebih berhati-hati kembali. Namun kalau bisa diterobos namun opsi-opsinya sangat baik. Ketika kuat dari kanan, kita bisa ke kiri. Ketika kirinya kita bisa menerobos, kanan juga kita akan bisa. Dan ini menarik untuk versus Bayangkara, kawan-kawanku. Ayo selalu dukung. PSM Makassar membutuhkan 2 poin, nampaknya sangat-sangat keajaiban mungkin kalau PSM Makassar di 3 laga terakhir kalah. Namun ya kalau kita bisa menganalisa ataupun melihat, ya PSM Makassar 90% sudah menuju juara. Di kita ya belum adanya nanti lawan Persija Jakarta tunda, sangat-sangat krusial, partai-partai yang sangat berat untuk Persib Maung Bandung. Ya setidaknya kita dapat baik di posisi 2, mengamankan posisi 2. Persija kembali tergeser untuk pertandingan hari ini, dan kita fokuslah untuk pertandingan semuanya menang, karena dari awal kita dari lewat Luis Mia itu memperbaiki posisi yang awalnya kita di bawah, kemudian kita ke atas juga, itu sangat-sangat baik sekali. Tetapi manusia ya sering selalu untuk ingin yang lebih, sehingga ketika tidak tercapai kekecewaan itu muncul, dan kita harus legowo, kita harus menerima itu. Ketika tim kita ingin berjuang habis-habisan setelah di pertandingan dari bawah ke atas, ketika di atas kita terjatuh kembali, kita harus mengangkat tim ini lagi, mendukung tim ini lagi, terus mensupportnya, sehingga kita ketika di atas selalu stay
dan diberi kepercayaan lebih dan merasa wah ini benar-benar supporternya sangat loyalitas sekali dan sehingga para pemain pun jatuh cinta ketika ada kebersamaan dan semuanya itu mau tidak bisa dipungkiri kita akan semakin solid, kita akan semakin kuat sis. Oke sis, oke dong. Gitulah analisa untuk kali ini. Robi Darwis, Kakang juga semoga dapat bisa dimainkan nantinya oleh Luis Mia, anak-anak muda beserta campuran dengan senior. Ricky Capuaya bermain dengan baik, tidak egois, baik sekali. Chip dari Ciro Alves sungguh terlalu ketika Ricky Capuaya sudah memberikan hadiah kepada Ciro Alves, namun apa daya tidak bisa melakukan finishing yang sangat baik. Ataupun ya mungkin karena Dede Nasir sedang on fire, mungkin juga kita agak kesal juga, ataupun striker kesal juga ini kiper kok baik sekali, ada terganggu seperti itu. Oke sis, kita bertemu lagi nanti di bulan puasa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik. Kita bertemu nanti di Persib Bandung versus Bayangkara, kemudian Timnas Indonesia kembali, kemudian El Clasico kembali. Kalaupun ada analisa-analisa lain, kita analisa sebisa mungkin ya. Karena kita yang berbicara, kita yang mengedit, kita yang nge-share. Saya maksudnya begitu karena sendiri dan ya tidak apa-apalah. Oke sis, Akasis pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.